Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafan Rohima dan teman saya. Dan saya Inayatul Maula, dan yang terakhir Fakiatul Jannah. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang pendidikan dan jalan menuju kedewasaan. Di pertemuan lalu telah dijelaskan oleh kelompok 1, yakni tentang makna tentang pendidikan, yang di dalamnya berisi tentang istilah-istilah pendidikan, makna tentang mendidik, arti penting pendidikan bagi anak-anak. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang pendidikan dan jalan menuju kedewasaan. Sebagai contoh, ada seorang siswa yang sedang mendengarkan materi yang telah dibawakan oleh gurunya. Dari contoh tersebut, tanpa tersadari, siswa tersebut telah melalui fase atau jalan menuju kedewasaan. Kenapa? Yang pada awalnya siswa tersebut tidak tahu, setelah mendengarkan materi yang disampaikan oleh gurunya, sehingga ia menjadi tahu dan paham. Itulah yang dinamakan dengan pendidikan dan jalan menuju kedewasaan. Pada subtema yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan pergaulan dan pendidikan. Oke, teman-teman tahu nggak sih apa itu pergaulan? Jadi pergaulan adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu ataupun dengan kelompok. Seperti yang telah dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau yang lebih dikenal dengan sebutan zoon politikon, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kebersamaan dengan manusia lainnya. Lalu, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya melalui berbagai pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Pendidikan yang sebenarnya berlaku dalam pergaulan antara orang dewasa dan anak. Pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa atau anak-anak dengan anak-anak tidak disebut dengan pergaulan pendidikan atau pergaulan pedagogis. Sebab di dalam pergaulan itu mereka sama-sama memiliki pola pikir yang sejajar atau dinamakan dengan saling membelajarkan. B. Pendidikan dan pendewasaan anak. Pendidikan merupakan proses pendewasaan anak yang dilaksanakan secara sadar, disengaja, dan dilakukan secara sistematik. Agar pendidikan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu pendidikan yang diberikan ke anak usia dini sekolah adalah pendidikan jasmani. Pendidikan dan pendewasaan anak penting untuk menambah pengetahuan dan juga sangat berguna untuk menganalisis secara lebih baik, lebih terbuka, lebih kuat mental, dan juga lebih berani. C. Makna pendewasaan. Makna pendewasaan menurut KBBI adalah proses cara pembuatan menjadi dewasa. Contoh, proses pendewasaan dipercepat oleh munculnya bermacam-macam tantangan, dan juga pendidikan selain bertujuan menambah ilmu pengetahuan juga berusaha mendewasakan cara berpikir anak didik. Pendewasaan berasal dari kata dewasa yang mempunyai arti kematangan. Kematangan dalam hal ini adalah berasal atau dimulai dari thinking atau pemikiran seorang anak. Pemimpinan sebagai memotivasi. Pemimpin yang mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin sekaligus menjadi pendidik adalah pemimpin yang mampu menunjukkan integrasi berstandardan kebenaran. Persoalan yang mungkin dihadapi oleh setiap pemimpin sebagai pendidik yang memberikan pengaruh dalam menjalankan kepemimpinannya adalah yang pertama, yaitu sesungguhnya pemimpin sebagai pendidik mempunyai tugas rangkap dalam pelayanan, tetapi pemimpin sebagai pendidik kurang memahami eksistensinya sebagai pemimpin berintegrasi, sehingga sebagai kelemahan dialami dalam roda kepemimpinan yang dijalankan.
Yang kedua yaitu sebagai pemimpin, sebagai pendidik, seharusnya pemimpin menjadi orang-orang yang dipimpinnya, di mana pemimpin seharusnya memiliki pendidik orang-orang yang dipimpin, di mana dalam pemimpin menjadi figur yang pantas untuk diteladani dalam segala aspek kehidupan. Prinsip pemimpin sebagai pendidik adalah memberi tekanan kepada pekerjaan seorang pemimpin sebagai pendidik, bukan saja sebagai memberikan makanan, tetapi juga merawat, memelihara, dan mengasuh kawasan hewan ternak. Jadi pemimpin sebagai pendidik bukan satu jabatan saja, tetapi panggilan sebagai pendidik untuk yang melakukan pendidikan dan pemimpin, yang dalam hal ini mempunyai dua prinsip dasar yang perlu dipahami, yaitu yang pertama yaitu pemimpin memberi pengaruh. Pemimpin harus memberikan penekanan pada model kepemimpinan untuk mempengaruhi orang-orang lain agar mendapat pendukungnya. Jadi pemimpin bukan satu kemampuan untuk mencapai kedudukan, melainkan bagaimana untuk pendukungnya. Yang kedua yaitu pemimpin sebagai pendidik. Pemimpin sebagai pendidik merupakan kepemimpinan yang mendidik para pengikutnya, di mana pemimpin menjadi figur yang pantas untuk diteladani dalam segala aspek kehidupan, baik aspek spiritual, moral, gaya kepemimpinan, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kinerja kepemimpinan. Yang terakhir yaitu peran pemimpin dalam pendidikan. Peran pemimpin dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia, utamanya mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak, sehingga sampai pada keterbatasan berbagai fasilitas penduduk pendidik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.